Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Kembali kita berjumpa di dalam renungan firman Tuhan pada saat sore malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, dan biarlah semua pendengar juga akan mengalami kesehatan sempurna daripada Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih atas kesetiaan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini hari demi hari makin bertumbuh, berkembang, dan akan berbuah, ya. Dan bukan hanya bertumbuh, tetapi akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama akan mau baca firman Tuhan. Namun sebelum kita akan membaca firman Tuhan, dan baiknya kita akan berdoa dulu bersama. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran bagi namamu Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Hati kami sangat penuh syukur dan berlimpah terima kasih atas pertolongan dan pelindungan penjagaanmu sampai dengan hari ini. Kami percaya ini bukan oleh kuat dan gagah kami, namun semua itu adalah Tuhan campur tangan dan pertolongan kuasa Roh Kudus, sehingga kami masih ada sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi kami hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar dimanapun berada. Kiranya Tuhan kami dapat diberkati melalui firman Allah ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami siap menikmati firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ya, haleluya. Untuk mengantar dalam pengantar kita ini, kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Terdapat dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Kalau di HP ayat 14, tapi kalau di Alkitab mungkin hanya sampai ayat 13. Iya, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Wow, katakan wow. Luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya, ya. Jadi kita melihat bahwa betapa besar kasih daripada Kristus Yesus Tuhan yang telah dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi poin pertama yaitu kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia Yesus Kristus, ia sudah dikasih oleh Tuhan. Itu Bapak dan Ibu dikasih oleh Tuhan. Ada orang yang mengartikan kasih karunia Tuhan Yesus itu yaitu suatu keindahan, ya. Satu keindahan itu pertama yang Allah mau nyatakan di dalam kehidupan manusia. Jadi pertama-pertama karena Allah begitu sangat mengasihi manusia, sehingga dia boleh menyelamatkan saudara dan saya. Dia boleh datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini, untuk supaya saudara dan saya yang sudah hidup di dalam berkelimpangan dosa, hidup di dalam kegelapan, saudara dan saya tidak lagi akan menjadi orang-orang yang disebut orang yang akan hidup dalam dosa, tapi hidup di dalam kebenaran. Kenapa? Karena kasih Allah yang telah nyata melalui Kristus Yesus, ya, di dalam yaitu penebusan, di dalam prosesnya, di dalam suatu pergumulan yang luar biasa. Yesus Kristus datang ke dunia ini hanya tujuan utama adalah membuktikan bahwa benar-benar Allah itu kasih, ya. Jadi kasih Allah itu tidak bisa diukur oleh pikiran manusia. Kasih Allah tidak diukur oleh karena perbuatan kita. Kasih Allah itu tidak ukur oleh karena saudara dan saya sudah mencapai suatu hal yang mungkin bagi saudara itu sangat tinggi. Tapi kasih Allah itu luar biasa, ya. Dia rela datang ke dunia ini. Dia ada di surga sana, datang ke dunia ini. Untuk apa tujuannya? Untuk mencurahkan kasih-Nya kepada setiap umat manusia. Itu sebab Allah berfirman melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, karena kasih Allah telah dicurahkan rata
Jadi kasih Allah itu tidak membeda-bedakan. Allah itu tidak membedakan, oh manusia model ini DP kasih lebih besar, manusia model begini kasihnya lebih kecil. Tidak. Kasih Allah itu sama, ya. Karena begitu besar kasih Allah terhadap isi dunia ini, maka diberikan anak yang tunggal agar supaya barang siapa yang percaya dan menerima Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Itulah kasih Kristus. Kasih Kristus itu tidak terbatas, ya. Kasih Kristus itu luar biasa, ya. Kasih Kristus itu tidak diukur dengan suatu jumlah yang besar, ya. Karena kasih Allah begitu sangat mahal. Kenapa Dia memberikan kasih terhadap kita? Karena kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Kita ini sangat mulia di mata Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, karena begitu besar kasih-Nya, maka Yesus melalui Rasul Paulus, dia merasakan betapa luar biasa kasih Allah, sehingga dia ungkapkan di dalam yaitu doa berkat, ya. Ini sebenarnya doa berkat, ya. Kasih Allah dalam Yesus Kristus dan kasih Allah, ya, di dalam persekutuan dalam Roh Kudus. Jadi pertama di sini disebut, dikatakan yaitu, ya, kasih karunia Tuhan Yesus, ya. Keindahan dalam hidup kita yaitu manusia, anugerah, ya. Jadi kasih Allah itu adalah suatu hal yang diberikan secara cuma-cuma. Amin. Kasih Allah terhadap manusia ini yaitu dikasih dengan cuma-cuma, anugerah, ya. Jadi anugerah itu tidak ada imbalan, ya. Sudah dikasih oleh Tuhan, imbalannya itu hanya yaitu buka hati, terima Yesus, percaya dan hidup di dalam kebenaran, berjalan di dalam kebenaran, berkata-kata dalam kebenaran. Itulah wujud kita untuk membalas kasih Allah. Raja Daud berkata, iya, dengan apakah kami dapat membalas kasih Tuhan? Maka Rasul Paulus katakan, persembahkanlah hidupmu, yaitu persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Amin. Itulah membalas kasih Allah terhadap saudara dan saya. Itulah kasih Allah di dalam saudara. Nah, saudara sedang kasih oleh Tuhan anugerah, keindahan. Bangsa kita, bangsa Indonesia, ya berkepulauan, ya beribu-ribu pulau, beratus-ratus bahasa. Sedang kasih oleh Tuhan suatu hal yang indah. Seluruh dunia mengenal dengan Indonesia, tetapi pertama doanya mengenal Bali. Ya, kenapa? Karena kalau mereka datang ke Bali, itu betapa luar biasa keindahan, ya, Pulau Bali itu, ya, sehingga seluruh dunia siapapun merindukan untuk datang ke Bali, ya. Kenapa? Karena melihat keindahan. Itu adalah anugerah, itu adalah kemurahan yang Allah berikan kepada bangsa kita Indonesia. Amin. Itu sebab mari kalau kita hidup di dalam kasih karunia Allah, marilah kita bersama-sama kita menikmati keindahan Allah, menikmati yaitu perjuangan Tuhan Yesus yang telah berjuang di kolong langit ini untuk supaya kasih-Nya itu betul-betul dapat disambut oleh kita. Jangan sampai kasih Allah itu hanya menjadi suatu bunga-bunga dalam hidup kita, tapi biarlah kasih Allah itu benar-benar kita sambut dengan segala perbuatan kita. Kita kembalikan, kita mengasihi Allah, ya. Kita percaya karena kita mengasihi Allah. Kita terima Yesus karena kita mengasihi Allah. Kita melayani karena mengasihi Allah. Kita berkorban karena mencintai pekerjaan Tuhan. Bukan karena oleh sebab kita karena diberkati berlimpah-limpah sehingga karena terlalu banyak kasih sama Tuhan. Bukan, tapi oleh karena kasih anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, maka itulah kita akan kembalikan semua hanya untuk kemuliaan dan hormat kebesaran bagi nama Tuhan. Oke. Kedua, poin kedua dikatakan di sini, poin kedua, iya, kasih Allah untuk kita manusia. Puji Tuhan. Dalam Yohanes tadi saya sudah sebutkan, karena begitu besar kasih Allah, maka telah diberikanlah yaitu anak yang tunggal, agar supaya barang siapa yang percaya dan menerima Dia tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal.
Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kasih Allah inilah yang Tuhan inginkan supaya betul-betul yaitu hidup. Jangan menjadi kasih Allah itu menjadi mati, ya. Jadi kasih Allah ini pertama sudah kasih oleh Tuhan, dia menunjukkan cinta Allah tidak terbatas. Sekali lagi, kasih Allah, cinta Allah tidak terbatas. Itu sebab poin pertama, kasih Kristus. Kristus telah berkorban di atas kayu salib karena dia berikan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan boleh hidup kekal. Itu Yesus yang sudah kerjakan di atas kayu salib. Itu harus menjadi suatu persekutuan. Dan kasih Allah dalam hidup kita ini itu menjadi suatu kehidupan, suatu lambang bahwa saudara dan saya hidup sampai hari ini itu oleh karena kasih Allah. Ada amin? Itu karena anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Itu sebab kita tidak pernah yaitu mundur setapak kaki pun, kita tetap maju bersama Yesus Kristus karena Allah telah berkorban bagi saudara dan saya. Poin yang ketiga dikatakan persekutuan dengan Roh Kudus. Wow. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan menginginkan suatu persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus ini menjadi sangat penting untuk kita peroleh? Karena Roh Kudus ini adalah namanya Roh Kudus, Roh yang suci, Roh yang mulia, yaitu datang daripada Allah. Ya, Yesus berkata, aku meminta kepada Bapa supaya dia memberikan yaitu penolong yang lain, yaitu Roh Kudus akan menyertai hidup saudara dan saya. Iya, Tuhan Yesus berkata berkali-kali, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu, tapi aku akan minta penolong, penghibur, ya, mengingatkan kamu supaya semua yang aku katakan itu boleh diingat melalui persekutuan kita dengan Roh Kudus. Nah, persekutuan kita dengan Roh Kudus ini berarti bicara tentang persekutuan, berarti itu ada suatu hidup bersama-sama dengan Roh Kudus, ya. Berarti sudah dikasih oleh Tuhan, kita tidak berjalan sendirian, kita hidup tidak sendirian. Kita harus saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Kenapa? Karena di dalam pribadi kita masing-masing ini ada yaitu pribadi Allah, yaitu namanya Roh Kudus. Makanya Rasul Paulus yaitu dengan tegas, dengan segala kasih daripada Allah, dia yaitu bertanya kepada jemaat Efesus. Tolong dibaca Efesus pasal pertama. Apa Efesus? Ya, jemaat Efesus di Kisah Rasul pasal 19 ayat pertama. Tolong dibaca Kisah Rasul pasal 19 ayat pertama. Ya. Kisah Rasul pasal 19 ayat pertama. Iya, bagaimana? Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman. Iya. Dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Iya. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Terus? Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Terus? Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dalam dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ayat selanjutnya 6. Ya. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kita melihat bahwa betapa pentingnya yaitu persekutuan kita dengan Roh Kudus. Jadi setiap orang percaya harus terima Roh Kudus.
Izinkan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Gereja hari-hari ini hanya disogokin, hanya disediakan, yaitu dengan kata-kata indah. Ibadah-ibadah kita itu hanya sesuatu aturan-aturan yang diaplik demikian rupa, sehingga sedang oleh Tuhan kelihatan seperti upacara. Roh Kudus sudah diabaikan. Dan akhirnya gereja saat ini hanya menjadi suatu tugu peringatan. Peringatan apa? Allah ada di dalam gereja. Sedangkan pribadi-pribadi kita tidak ada, yaitu manifestasi Roh Kudus. Roh Kudus dibiarkan. Ya. Sudah oleh Tuhan, Rasul Paulus katakan betapa penting kita menerima Roh Kudus supaya kita ada persekutuan dengan Roh Kudus. Kenapa kita harus ada persekutuan dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu adalah yaitu oknum daripada Allah, bagian daripada Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Allah itu adalah Roh Kudus. Jadi kalau kita terima Roh Kudus, hidup bersama dengan Roh Kudus, maka kita punya penolong. Kita punya yaitu pendidik. Iya, artinya kita punya penuntun. Alkitab berkata, kalau Roh Kudus itu datang, ada menyertai, dia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Yohanes pasal 16 ayat 13. Coba dibaca. Yohanes berapa? 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, ya, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Bayangkan, hal-hal yang kita tidak tahu, hal-hal yang akan datang, sudah dikasih oleh Tuhan, itu akan diberitahukan oleh Roh Kudus. Caranya bagaimana? Iya, caranya dia memberikan suatu perkataan-perkataan yang kemungkinan kita lupa, yang sudah tercatat di dalam kitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Saya sudah berulang-ulang kali berkata, hidup kita ini bersyukur karena kita punya petunjuk, yaitu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Di dalamnya ada wahyu, di dalamnya ada nubuatan, di dalamnya ada pengajaran, di dalamnya ada yaitu sudah dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus yang akan memimpin saudara kepada seluruh kebenaran itu. Jadi betapa penting Roh Kudus itu. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, masalah baptisan nanti kita akan uraikan beberapa waktu yang akan datang. Jadi kita melihat bahwa masalah ini masalah sangat penting. Rasul Paulus katakan, setelah kamu percaya, sudahkah kamu terima Roh Kudus? Mereka berkata, kami belum dengar kalau ada Roh Kudus. Kalau begitu kamu dibaptis dengan apa? Dengan bagaimana? Oh, baptisan Yohanes. Yohanes membaptis orang yang mau bertobat. Haleluya. Tapi kamu harus percaya kepada Yesus yang datang membaptis air dengan Roh Kudus. Haleluya. Ketika mereka percaya, mereka mendengar, tanpa berpikir banyak lagi, menyerahkan diri, walaupun sudah dibaptis lagi oleh Rasul Paulus. Dan sesudah mereka dibaptis, Rasul Paulus tumpang tangan atas mereka, maka mereka penuh dengan Roh Kudus, berkata-kata dengan berbagai bahasa roh, dan juga mereka bernubuat. Nah, jadi sudah kasih oleh Tuhan, jangan sampai gereja sekarang ini mempersoalkan tentang orang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena itu yang berkenan kepada Allah. Yesus sendiri berkata kepada perempuan Samaria, kamu tidak lagi beribadah di Yerusalem, kamu tidak beribadah lagi di Bait Allah, tapi kamu akan beribadah dalam roh dan kebenaran. Karena orang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, itu yang berkenan kepada Allah. Apa kita mau berkenan kepada organisasi, berkenan kepada agama, berkenan kepada suatu instansi, atau kita berkenan kepada Allah?
Kita hari ini harus mencari perkenanan daripada Allah, supaya hidup kita ini tidak tersesat. Roh Kudus akan memimpin. Roh Kudus itu adalah, yaitu Allah sendiri. Dia tidak bodoh, dia pintar. Amin. Dia punya hikmah, dia punya pengetahuan yang akan membawa kita kepada kebenaran. Itu sebab mari pada hari ini, betapa indahnya kita baru hidup bersekutu dengan Roh Kudus. Maka ayat terakhir saya mau sampaikan bahwa ketika, yaitu Yesus hari-hari terakhir di pasal 15, Yesus sudah katakan, aku telah melakukan mujizat, aku telah melakukan berbagai macam kemuliaan, tapi mereka tetap tidak percaya, bahkan mereka membenci. Ya, itu sebab coba kita baca dalam kitab kita di dalam kitab Yohanes, ya. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 26, ayat 23 mulai. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Jadi Yesus dan Kristus dan Bapa itu satu. Siapa yang membenci Yesus berarti membenci juga Allah atau Yesus, Bapa. Terus, sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka mereka apa? yang tidak pernah dilakukan orang lain, Ya. mereka tentu tidak berdosa. Ya, terus. Tapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku. Mereka melihat mujizat Bapakku. Tuhan. Ya, terus. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Ya. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, Ya. yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ya. ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Amin. Jadi kita lihat bahwa Yesus, ya, istilahnya dan Yesus memakai bahasa bagaimana sih? So kasih mujizat tetap mereka juga nyandak percaya. So katakan begini, mereka juga tetap, yaitu di sini di ayat yang ke-24 itu dikatakan mereka tetap membenci tanpa ada alasan, ya. Dikatakan, tapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Yesus dibenci tanpa alasan. Yesus melakukan yang baik, mereka dibenci sampai mereka disalibkan. Apa Yesus disalibkan? Jadi kita lihat bahwa mulai dari ayat 23 dikatakan tadi, sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Bayangkan, manusia pintar, orang Farisi, orang Yahudi yang menyalibkan Yesus, manusia pintar. Manusia ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama, tapi membenci Yesus karena mereka tidak terima Yesus. Karena hati mereka tertutup kepada Yesus, pikiran mereka tertutup kepada Yesus, jiwa mereka tertutup kepada Yesus, akal sehat mereka tertutup kepada Yesus. Dan yang ada pada mereka itu adalah kedengkian, kebencian. Jadi kalau hari-hari ini begitu banyak orang membenci orang Kristen, itu tidak heran. Ya, kenapa? Mereka sudah tertutup. Itu yang kemarin saya sampaikan bahwa salib bagi mereka itu kebodohan. Tapi bagi kita salib itu adalah suatu kemuliaan. Nah, itu sebab mari pada hari ini Yesus berkata dalam ayat 25, tetapi ayat 24 dikatakan, sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan yang tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci aku
baik aku maupun Bapakku. Tapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Puji Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi akan bersaksi tentang aku. Perhatikan kalimat yang berkata, jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa itu akan bersaksi tentang aku. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, disinilah letaknya kebenaran Allah harus nyata dalam hidup kita. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Dia datang untuk mengurapi kita. Allah sendiri yang mengurapi. Jadi Yesus sudah mengadakan mujizat, sudah menunjukkan segala kemuliaan di tengah-tengah kehidupan manusia. Tapi ada aja manusia yang tidak percaya, bahkan bukannya tidak percaya, tapi membenci tanpa alasan. Dan Yesus harus berkata, aku akan meminta penolong yang lain. Aku akan yaitu mendatangkan Roh Kudus, yaitu datang daripada Bapa, untuk supaya apa? Kita tidak berjalan sendirian. Jadi kita lihat bahwa Yesus pada waktu itu sudah berbicara untuk supaya manusia itu mengerti. Kita lihat pada waktu Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus. Nikodemus berkata, mana mungkin? Ya, karena Nikodemus menangkap sesuatu itu dengan akal, yaitu pikiran yang dia mengerti tentang pikiran manusia. Sampai Yesus berkata, sedangkan perkataan manusia yang aku katakan kamu tidak mengerti, apalagi aku berkata tentang perkataan Allah, lebih tidak mengerti. Jadi kita lihat bahwa jangan sampai kita yaitu memutarbalikkan tentang Yesus minta kepada Bapa penolong yang lain, seolah Yesus itu terpisah dengan Allah. Ini bahasa sudah dikasih oleh Tuhan, dilakukan oleh Yesus supaya manusia itu mengerti bahwa mereka tidak akan sendirian. Mereka itu akan tetap akan bersama-sama dengan Allah, yaitu bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menyertai kita, Roh Kudus itu akan menolong kita, Roh Kudus akan mendidik kita, Roh Kudus akan mengajar kita, Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan untuk bersaksi tentang Yesus Kristus Tuhan. Itu sebab mari hari ini kita harus percaya bahwa persekutuan dengan Roh Kudus itu sangat penting. Kepenuhan Roh Kudus itu sangat penting. Pikiran kita, hati kita, jiwa kita, akal sehat kita, semua seantero hidup kita ini harus kita serahkan kepada Roh Kudus. Supaya Roh Kudus bila dapat memimpin hidup saudara, hingga saudara akan dapat mengerti tentang kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab ini, sehingga saudara tidak bisa lagi dipusingkan, dimanipulasi dengan berbagai macam ajaran demi ajaran yang membingungkan saudara dan saya. Tapi kalau saudara baca firman Tuhan itu menjadi suatu landasan hidup saudara, menjadi satu yaitu pondasi dalam hidup saudara, maka saudara tidak akan ditipu karena saudara mempunyai filter, yaitu firman Allah. Tidak semua firman Allah, pengajaran dari berbagai macam pengajaran itu mudah untuk masuk dalam hati pikiran kita. Kenapa? Karena kita punya pondasi firman Allah yang hebat, yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Berkatilah Allah Roh Kudus, firman Allah yang sudah kami dengar bersama-sama. Materaikan dalam hati pikiran kami, betapa kami penting hidup bersekutu dengan Engkau. Betapa penting kami bergandengan bersama Engkau, bermitra dengan Engkau, melalui kuat kuasa Allah Roh Kudus, sehingga kami tidak akan mengalami kesesatan di bumi ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan ucap syukur atas firman Allah pada malam hari ini. Haleluya. Amin.